Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dan tak lupa sholawat serta salam Allah semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tolaq ayat 2-3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan memberikan jalan keluar baginya. Dan dia akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa ayat tersebut merupakan ayat 1000 dinar. Karena di dalam asbabun nuzulnya, pada saat itu ada sahabat Rasulullah bernama Auf bin Malik yang anaknya ditawan oleh kaum musyrikin. Istri Auf bin Malik sangat sedih, kemudian menceritakan hal ini kepada Rasulullah. Dan Rasulullah pun bersabda, sesungguhnya Allah akan menjadikan kelapangan bagi engkau. Dan tak lama kemudian hal itu pun terjadi. Putra dari Auf bin Malik pun mampu melarikan diri dari tawanan kaum musyrikin. Dan tidak hanya itu, ia pun melarikan diri bersama domba-domba yang membawa begitu banyak harta di punggungnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah, ada seorang pasangan suami istri yang setiap harinya berjualan tempe di pasar. Suatu hari, sang suami sedang sakit keras, sehingga membuat sang istri merasa kesusahan dan sedih akan kondisi suaminya. Namun dia tetap harus berjualan tempe di pasar. Dikarenakan hatinya yang sedang sedih saat membuat tempe, entah terjadi kesalahan atau apa, tempe yang seharusnya pagi harus bisa dijual di pasar, namun tempe tersebut ternyata belum matang. Bertambahlah kesedihan sang istri. Sang istri terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, semoga tempe ini segera matang agar bisa dijual di pasar. Sang istri terus berdoa kepada Allah agar tempe tersebut matang. Dengan hati yang masih sedih, kemudian dengan kondisi tempe yang masih belum matang, sang istri pun akhirnya tetap memutuskan untuk berjualan di pasar. Sesampainya di pasar, masih pagi-pagi buta, sang istri melihat kembali kondisi tempenya. Ternyata tempe tersebut masih tetap mentah. Waktu terus berjalan. Matahari semakin naik dan hari sudah semakin siang. Namun tidak ada satupun pelanggan yang membeli tempe tersebut. Dengan alasan bahwa tempe tersebut masih mentah. Sang istri kemudian berdoa lagi kepada Allah. Ya Allah, semoga tempe ini segera matang. Kemudian sang istri pun tetap menjualkan tempe tersebut. Ada seorang pelanggan yang kemudian datang menemui pedagang tempe tersebut. Namun melihat kondisi tempe yang masih mentah, ia mengurungkan diri kembali. Hari sudah siang dan pasar pun sudah mulai sepi. Tiba-tiba sang istri dikagetkan oleh salah seorang pelanggannya yang datang lagi. Bu, tempenya ada. Sang istri pun dengan senang hati berkata, iya ada bu. Tempenya masih matang atau mentah? Kata sang pelanggan. Sang istri pun dengan hati-hati mencoba membuka tempe tersebut. Masih mentah bu. Alhamdulillah, kata sang pelanggan. Saya beli ya bu. Semuanya. Sang istri pun terkejut. Bagaimana ada seorang pelanggan tempe yang mau membeli tempe yang masih mentah? Dengan hati yang sangat bahagia, sang istri pun membungkus tempe-tempe tersebut. Dan kemudian bertanya kepada pelanggannya, loh ibu kenapa beli tempe yang masih mentah?
Sang pelanggan pun menjawab, iya, anak saya yang sedang kuliah di luar negeri menginginkan tempe. Sudah seharian saya berkeliling pasar mencari tempe yang masih mentah tapi tidak ada. Kalau tempe yang sudah matangkan, nanti sampai sana keadaannya sudah tidak baik, gitu, kata sang pelanggan. Dan begitu bahagianya sang istri hari itu karena tempe yang masih mentah pun terjual semuanya. Pemirsa yang berbahagia, ketika kita berbuat kebaikan dengan niat yang tulus tanpa mengharapkan imbalan apapun selain ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya Allah akan menggantinya dengan kebaikan yang tidak pernah kita sangka-sangka asalnya. Asalkan kita selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah-kisah tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.